Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia cerita dari aku yang berjudul Dia Bilang Aku Cuman Pelarian, tapi mengapa dia terlihat patah hati saat aku pergi. Dan semoga kalian suka ya. Namaku Rania, usia 27 tahun. Sudah terlalu banyak luka dan aku sudah terlalu lelah untuk berharap. Cinta bagiku hanya sebuah kata yang terlalu sering disalahartikan. Pernah aku mengira bahwa cinta itu tentang saling menjaga dan bertahan, tapi kenyataannya cinta seringkali tentang bertahan sendirian, sampai akhirnya menyerah. Dan aku sudah menyerah. Itu sebabnya aku tinggalkan semuanya. Kota lamaku, pekerjaanku, orang-orang yang kuanggap sahabat, bahkan keluarga yang tak pernah benar-benar mendengarkanku. Aku pindah ke kota kecil ini tanpa rencana yang jelas. Hanya membawa koper lusuh, sisa tabungan, dan hati yang compang-camping. Hari pertama di kota ini, aku cuma duduk berjam-jam di taman dekat stasiun, memandangi orang lalu lalang, tak tahu harus kemana. Tapi hidup selalu punya cara menggiring kita ke tempat yang entah kenapa terasa tepat. Seperti saat aku menemukan sebuah papan kecil di jendela kaca sebuah kafe tua. Butuh kasir, bisa mulai besok. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke kafe. Bau kopi menyambutku lebih dulu, lalu suara denting sendok dan musik jazz yang lirik. Kafenya tak besar, hanya ada 6 meja, satu sofa panjang di sudut jendela, dan satu rak buku tua yang penuh dengan novel-novel yang tampak tak pernah disentuh. Di balik meja bar berdiri seorang pria dengan wajah datar dan pandangan tajam. Dia menatapku seperti sedang menilai, bukan penampilanku, tapi seluruh isi kepalaku. Untuk lamaran kerja, tanyanya cepat. Aku mengangguk. Iya, kalau lowongan masih ada. Dia mengangguk pelan. Nama Rania. Bisa mulai besok? Aku mengangguk lagi. Datang jam 7 pagi, jangan telat. Baik. Dan satu hal, dia menatapku lama. Aku tidak butuh drama. Kerja saja yang benar. Aku sempat terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi aku mengangguk. Saya mengerti. Besok paginya, aku datang lebih pagi dari jam 7. Aku berdiri di depan pintu kaca sambil merapikan baju dan rambut. Di dalam, dia sedang membersihkan mesin kopi. Sekilas ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap dingin. Tak banyak kata, dia memberiku celemek dan menunjukkan posisi kasir. Pelatihan tidak berlangsung lama. Dia menunjukkan semuanya secara singkat, dan sisanya aku pelajari sendiri. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hari-hari berlalu, aku mulai hafal aroma khas mesin espresso, suara pelanggan tetap yang selalu mengeluh soal kopi yang terlalu pahit tapi tetap kembali keesokan harinya, dan kebiasaan Arvin yang selalu berdiri di sudut ruangan sambil menatap keluar jendela setiap sore, seolah sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Aku tidak tahu siapa Arvin sebenarnya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong. Seperti ia pernah penuh, lalu tiba-tiba dirampas habis-habisan. Aku melihatnya dari jauh, diam-diam mengamatinya seperti menonton film bisu. Dan entah kenapa, aku merasa kami tak begitu berbeda. Satu malam, aku telat datang karena ban motor kempes. Saat tiba di kafe, sudah setengah penuh dan Arvin sudah di belakang kasir, menggantikan posisiku. Begitu melihatku masuk, dia tak bicara apa-apa, tapi saat aku berjalan mendekat, dia berkata pelan tanpa menoleh. Aku tidak butuh drama, kerja saja yang benar. Kata-kata yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Tapi malam itu, kalimat itu terasa seperti peluru. Aku menunduk dan minta maaf, tapi di dalam dada ada bagian yang retak sedikit lagi. Tapi aku butuh pekerjaan ini, dan entah kenapa aku tetap ingin berada di sana, di tempat yang membuatku merasa hidup kembali meski hanya dalam diam.
Ada kehangatan aneh di balik tatapan dingin Arvin. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan tapi pelan-pelan membuatku tetap bertahan. Suatu hari saat hujan turun deras dan kafe mulai sepi, listrik tiba-tiba padam. Lampu redup perlahan lalu mati total. Aku berdiri di balik kasir, tidak tahu harus apa. Beberapa pelanggan buru-buru keluar sambil mengangkat payung. Tinggal aku dan Arvin di dalam ruangan yang kini hanya diterangi cahaya dari lampu darurat di dekat dapur. Dia keluar dari balik bar, duduk di sofa dekat jendela dan memandang hujan yang mengguyur jalan. Aku diam, lalu memberanikan diri duduk di seberang. Tak ada percakapan, hanya suara hujan dan detak jantungku yang terasa terlalu keras di dada. Lama kami hanya diam, lalu tiba-tiba dia bicara. "Kau mirip seseorang dari masa lalu." Aku menoleh. "Siapa?" Dia menggeleng pelan. "Seseorang yang pergi sebelum sempat ku dekap." Aku tidak tahu harus membalas apa, tapi kalimat itu menusukku. Aku mengalihkan pandangan. Lalu, aku jadi pengganti. Dia menatapku. Aku tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saat aku melihatmu, ada rasa yang kembali, rasa yang lama sekali tak pernah muncul. Aku memejamkan mata. "Jangan jatuh, Rania. Jangan bodoh." Malam itu, saat listrik kembali menyala dan aku bersiap pulang, Arvin berdiri di depan pintu dan memberiku jas hujan. "Jangan basah, jalanan licin." Aku menerimanya, tak bisa berkata apa-apa, tapi di dada semuanya berkecamuk. Seminggu setelah kejadian itu, aku mulai merasakan hal yang aneh. Aku mulai memperhatikan dia lebih dari seharusnya, mencari-cari sosoknya tiap kali masuk kerja. Bertanya-tanya kenapa dia belum datang saat jam sudah lewat 5 menit. Aku merasa seperti seseorang yang sedang jatuh cinta diam-diam. Tapi aku tahu itu salah. Aku cuma pelarian. Dia bahkan bilang begitu, dan mungkin aku hanya ada di kafenya sebagai pengisi kekosongan. Tapi yang mengejutkan adalah malam itu saat aku hendak pulang dan melihat pintu belakang kafe terbuka, Arvin berdiri di sana menatap langit malam. "Aku pernah punya seseorang," katanya pelan, tanpa menoleh padaku. "Dia meninggal karena aku." Aku terdiam. Angin malam masuk menyelinap ke pori-pori kulitku. Aku menyetir malam itu. Kami bertengkar. Aku marah. Dia menangis. Aku tidak fokus. Suara Arvin terdengar berat. Mobil kami ditabrak truk. Aku selamat. Dia tidak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat dia menoleh, untuk pertama kalinya aku melihat matanya berkaca-kaca. Pria yang selama ini selalu dingin dan tenang, ternyata menyimpan duka yang nyaris tak terlukiskan. "Kau tahu kenapa aku tidak ingin terlalu dekat dengan siapapun?" tanyanya. Aku menatapnya, menahan nafas. Karena aku takut, kalau aku menyayangi seseorang lagi, aku akan kehilangan. Aku pasti kehilangannya. Aku menunduk. Ada air yang menggenang di pelupuk mataku. "Kalau begitu, jangan pernah menyayangi aku." Dia mengerutkan kening. "Kenapa?" "Karena aku takut. Takut kehilangan. Takut menjadi bayangan dari cinta yang sudah mati." Kami terdiam lama. Angin malam berembus makin dingin, lalu perlahan dia menutup pintu dan pergi ke dapur tanpa kata. Aku berdiri di sana beberapa saat sebelum memutuskan untuk pulang. Tapi malam itu, hatiku tidak bisa tidur. Aku sadar, aku sudah jatuh terlalu dalam. Dan mungkin yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah tidak pernah benar-benar dimiliki. Beberapa hari setelah itu, semuanya berjalan biasa. Tapi aku tahu ada jarak yang makin kentara. Arvin jadi lebih diam, tak lagi memperhatikan, bahkan tak lagi menatapku seperti dulu. Dan disitulah aku tahu, mungkin aku hanya singgah, mungkin aku hanya mengisi ruang yang kosong. Dan saat dia siap, dia akan melepas tanpa berpikir 2 kali. Karena cinta yang tidak sepenuhnya diberikan akan mudah ditarik kembali.
Malam itu, saat aku pulang kerja, aku menulis surat pengunduran diri. Aku tahu ini mendadak, tapi aku tidak bisa tinggal di tempat yang membuatku berharap tanpa alasan. Keesokan harinya, aku letakkan surat itu di meja kasir, lalu keluar diam-diam tanpa pamit. Tapi saat aku membuka pintu depan, Arvin berdiri di sana. Dia menatapku dalam. "Kau mau kemana?" Aku mematung. Jantungku berdegup kencang. "Aku mau pulang." "Sudah larut." "Pulang, Arvin, bukan hanya dari kafe, tapi dari kamu." Wajahnya berubah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku menatapnya untuk terakhir kali, menunggu dia berkata sesuatu, menahan, atau mungkin memohon. Tapi yang kulihat hanya bibir yang terkatup rapat dan mata yang menyimpan banyak kata, tapi tak ada satu pun yang keluar. Dan disitulah aku tahu, dia tidak pernah benar menahanku. Karena mungkin baginya aku memang cuma pelarian. Aku berjalan pergi dengan jas hujan yang dulu ia berikan, dan langkah kaki yang rasanya berat setengah mati. Tapi yang tak kulihat saat itu adalah Arvin yang menatap punggungku begitu lama sampai matanya sendiri basah. Waktu berlalu, tanpa sadar aku mulai memperhatikan Arvin lebih dari seharusnya. Setiap kali dia masuk ruangan, pandanganku spontan mencarinya. Setiap kali dia bicara, meskipun hanya soal stok kopi atau jadwal kerja, dadaku terasa seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba menyangkal. Aku pikir ini hanya efek dari terlalu sering melihat wajah yang sama, tapi nyatanya tidak semudah itu. Arvin bukan tipe pria yang mudah didekati. Dia selalu menjaga jarak, bahkan pada pelanggan pun dia bicara seperlunya. Tapi di balik sikap dinginnya itu, ada sisi yang tanpa sadar mulai menarikku lebih dalam. Cara dia berdiri, dia memandangi hujan dari balik jendela, atau caranya menyimpan rasa sakit di balik ekspresi datar. Semuanya membuatku ingin tahu lebih banyak, dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Puncaknya adalah ketika aku sakit seminggu yang lalu. Bukan sakit parah, hanya demam tinggi karena kehujanan sepulang kerja. Aku tidak mengabari siapapun. Aku hanya tidur seharian, berkeringat dan menggigil di kamar kecil kontrakanku. Tapi sore harinya suara ketukan pelan di pintu membuatku terbangun. "Rania." Suara itu Arvin. Aku bangkit perlahan, terhuyung membuka pintu dengan kepala berat dan tubuh lemas. Dan di depan pintu, dia berdiri dengan plastik putih berisi bubur hangat dan termos kecil. Aku gak bisa kerja hari ini," kataku setengah berbisik. Dia hanya menatapku, lalu menyodorkan plastik itu. "Makan dulu, obatnya di dalam termos." Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Lalu tanpa diminta, dia masuk begitu saja dan duduk di sofa tua di sudut kamarku. Tidak banyak bicara, hanya duduk di sana. Aku memaksakan diri makan sedikit, lalu kembali berbaring. Dan dia tetap di sana. "Aku gak suka ada karyawan yang sakit. Nanti kinerja menurun," katanya dingin. Aku tersenyum samar. Dia tetap dengan gayanya, dingin dan ketus. Tapi aku tahu malam itu dia duduk di sana bukan karena urusan kinerja. Dia bisa saja mengabaikanku, tapi dia tidak, dan jantungku berdetak lebih cepat karena hal itu. Hari-hari berikutnya rasa itu tumbuh diam-diam. Aku mencoba melawannya, berkali-kali meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan sesaat. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin aku ingin melihat senyumannya, meskipun aku tahu itu hal yang sangat langka. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota seperti tak ada akhir. Listrik padam lagi, hanya aku dan Arvin yang masih ada di kafe. Pelanggan terakhir sudah pergi sejam lalu. Kami duduk berhadapan di meja dekat jendela. Lampu darurat menyala lemah, memantulkan bayangan samar di wajahnya. Suara hujan deras dan angin yang menampar kaca menjadi latar yang aneh terasa. Tenang. "Kau kenapa?" tanyaku saat menyadari dia memandangi wajahku lama. Dia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang. "Tidak, hanya kau mirip seseorang dari masa laluku," ucapnya pelan. Hatiku mencelos.
Semua suara hujan seolah hilang seketika, hanya kalimat itu yang menggema di kepala. Aku mirip seseorang dari masa lalunya. Seketika semuanya terasa runtuh. Mungkin semua sikap hangatnya, semua perhatian kecilnya, semua tatapannya bukan untukku, tapi untuk seseorang yang pernah dia cintai dan sudah tiada. Aku pelarian, hanya bayangan dari orang yang ia rindukan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menunduk, tapi malam itu aku tahu aku tidak pernah benar-benar ada di hatinya. Dan anehnya, menyadari itu lebih menyakitkan daripada yang pernah aku kira. Keesokan harinya aku mencoba bersikap biasa, tapi sulit. Rasanya seperti terus memeluk sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milikmu. Aku bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyuman seadanya, menghafal pesanan-pesanan tetap dengan otomatis. Tapi di dalam hati, semuanya sudah mulai kacau. Beberapa hari kemudian aku sengaja pulang lebih malam, berharap bisa menghindar dari obrolan dengannya. Tapi ternyata dia menungguku, duduk di sofa dengan segelas kopi yang sudah setengah dingin. Saat aku lewat, dia menatapku, bukan dengan pandangan yang lembut, tapi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Rania, aku menoleh. Jangan salah paham dengan ucapanku malam itu. Aku tidak... Benarkah? Arvin, aku tidak apa-apa, kataku, berusaha tersenyum. Dia terdiam. Aku pun pergi ke belakang meletakkan celemek lalu bersiap pulang. Tapi entah kenapa air mataku jatuh begitu saja saat menuruni tangga belakang. Dan yang menyedihkan adalah aku tidak tahu harus sedih karena apa. Mungkin karena aku berharap terlalu tinggi. Mungkin karena aku sudah mulai mencintai seseorang yang tak melihatku sebagai aku, tapi sebagai seseorang yang mengingatkannya pada masa lalu. Malam demi malam aku mencoba menjaga jarak, tapi semakin aku menjauh, semakin aku merasa kehilangan kehangatan yang tak pernah dijanjikan, kehilangan perhatian yang tidak pernah diminta, kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ku genggam. Lalu suatu sore, ketika aku sedang membersihkan meja, seorang wanita datang. Sekilas dia terlihat anggun, wajahnya tenang, rambutnya panjang terikat rapi. Dia berdiri di depan pintu, menatap ke dalam, lalu melangkah masuk perlahan. Aku menyambutnya seperti biasa. Selamat datang, mau duduk di mana? Dia hanya tersenyum tipis. Aku mencari Arvin. Sebentar ya, aku segera ke belakang dan memanggilnya. Arvin keluar, tapi saat matanya bertemu dengan mata wanita itu, raut wajahnya langsung berubah. Bukan terkejut, tapi terpukul. Matanya melebar, nafasnya memburu. Lia? Lia, nama itu keluar dari bibirnya seperti bisikan yang menyakitkan. Aku berdiri membatu, entah kenapa dadaku terasa sesak. Wanita itu menatap Arvin lama sebelum akhirnya berkata, "Sudah lama, Vin." Arvin tidak menjawab, tapi aku bisa melihat tangannya mengepal. Aku mundur perlahan, membiarkan mereka bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti jarum yang menusuk telingaku. Mereka membicarakan masa lalu, tentang kecelakaan, tentang seseorang bernama Nara, tentang luka yang belum sembuh. Dan di sanalah aku tahu satu hal, aku bukan siapa-siapa di mata Arvin. Aku hanya seseorang yang kebetulan ada di waktu yang salah, menyerupai seseorang yang tak bisa kembali. Aku bukan cintanya, aku hanya mirip. Dan perasaan yang kutangkap darinya mungkin hanya pantulan dari rasa yang belum selesai. Saat mereka selesai berbicara, Arvin kembali ke dalam. Dia melihatku sedang membersihkan meja seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi saat dia memanggil namaku, suaranya terdengar berat. Rania, aku menoleh. Iya, maaf soal tadi. Lia, dia kakaknya Nara, mantanku yang meninggal. Aku mengangguk. Aku mengerti. Tidak, kau tidak mengerti. Aku diam. Dia melangkah lebih dekat. Kau bilang kau tidak apa-apa, tapi matamu bilang sebaliknya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa, Arvin. Karena sejak awal aku tahu, aku bukan siapa-siapa di matamu. Dia terdiam, lama sekali.
Lalu dengan suara sangat pelan, dia berkata, "Aku tidak ingin kau pergi." Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia, tapi malam itu aku hanya merasa lelah. Aku menatapnya dalam-dalam, tapi aku juga tidak bisa terus bertahan dengan rasa yang tidak pernah kau akui. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Arvin kehilangan kata-kata. Aku pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu cinta tidak bisa tumbuh di atas bayangan orang lain. Aku tidak bisa terus mencintai seseorang yang bahkan belum sembuh dari masa lalu. Aku tidak bisa terus berharap pada tatapan yang bukan ditunjukkan padaku, tapi pada seseorang yang tak pernah kembali. Aku tahu, jika aku terus tinggal, aku hanya akan makin terluka, dan mungkin sudah waktunya aku pergi. Aku pamit dari kafe 2 minggu setelah malam itu. Tak ada kata perpisahan, tak ada pelukan, tak ada kalimat manis, hanya surat pengunduran diri yang kutaruh rapi di meja kasir dan kunci yang kuletakkan di sampingnya. Surat itu hanya 1 paragraf, tanpa alasan, tanpa permintaan maaf. Karena aku sudah lelah terlalu sering jadi orang yang tak dianggap. Setiap hari selama 2 minggu itu, aku terus berpura-pura kuat. Datang pagi, senyum pada pelanggan, mendengarkan musik yang sama, meracik pesanan, dan menghindari tatapan Arvin yang semakin hari semakin sulit kubaca. Kadang aku merasa dia ingin bicara, tapi dia tak pernah melakukannya. Dia hanya diam, seperti biasa, dingin, tak terjangkau. Dan aku sadar, cinta itu butuh keberanian, tapi cinta yang tak pernah disebut namanya lama-lama jadi racun. Aku tidak ingin jadi korban dari perasaan yang menggantung. Aku ingin keluar sebelum semuanya terlalu dalam, sebelum aku tenggelam di dalam seseorang yang bahkan tidak yakin aku nyata atau hanya bayangan dari masa lalunya. Aku kembali ke kampung halaman, kota kecil tempat aku tumbuh, dengan jalan sempit dan orang-orang yang masih mengenal namaku. Aku kembali ke rumah lama peninggalan nenek, rumah kecil berdinding kayu yang berderit saat diinjak, tapi selalu terasa hangat meski sepi. Aku menata ulang hidupku, membuat rutinitas baru. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual makanan rumahan dari dapur depan rumah. Aku bahkan mulai bercocok tanam, menyiram bunga, dan bicara dengan anak-anak tetangga yang suka bermain di halaman. Aku mencoba baik-baik saja, tapi malam selalu jadi waktu yang paling sulit, karena saat semuanya tenang dan lampu sudah padam, ingatanku akan kembali ke satu tempat, kafe kecil itu. Tempat aku merasa hidup kembali, meski hanya sebentar, dan tentu saja Arvin. Aku menunggu pesan darinya di hari-hari pertama, menunggu telepon, mungkin 1 kata tanya, kenapa, tapi tidak ada pernah. Tak ada satupun notifikasi yang menunjukkan namanya. Arvin benar-benar diam, seolah aku tidak pernah ada. Dan ternyata yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan adalah tidak dicari. Aku bertanya-tanya, apakah kepergianku membuatnya lega, atau justru dia bahkan tidak menyadari. Mungkin selama ini benar, aku hanya mengisi ruang kosong yang bisa diisi siapa saja. Bukan karena aku istimewa, tapi karena kebetulan aku ada. Hari-hari berlalu, luka itu perlahan menipis tapi tak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu sore, ponselku bergetar. Nama Fitri muncul di layar, teman satu shiftku dulu waktu di kafe. "Aku rindu kamu," katanya, setelah kami saling sapa. Aku tersenyum kecil. "Aku juga. Maaf, aku pergi tanpa kabar." Ya, semua orang kaget, termasuk Arvin. Aku terdiam. Dia bilang sesuatu. Fitri menghela napas di ujung sana. Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi sejak kamu pergi, dia berubah. Berubah gimana? Kafe sepi. Bukan karena pelanggan, tapi karena dia. Dia jadi gak pernah nyapa, diam, ngelihat kosong ke jendela, kayak orang nunggu, ia gak bakal datang. Aku tertawa kecil, pahit, lucu ya. Aku yang selama ini menangis diam-diam, tapi dia hanya terlihat baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Fitri mengirimiku foto, sebuah potret Arvin sedang duduk di meja sendirian paling pojok.
Meja tempat aku biasa makan siang sambil membaca novel. Ia menatap keluar jendela, wajahnya sendu, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah setengah kosong. Tidak tersenyum, tidak bicara. Mataku panas. Dia bilang apa-apa soal aku? Tanyaku ragu. Enggak, tapi dia tetap nyimpan celemek kamu di dapur. Enggak dikasih ke siapa-siapa. Hatiku mencelos, tapi aku masih mencoba menahan diri untuk tidak berharap. Setelah panggilan itu, pikiranku kembali kacau. Selama ini aku merasa diriku tidak penting baginya, tapi potret itu, kalimat Fitri, mengacaukan segalanya. Bisa jadi dia juga terluka, tapi kenapa tidak pernah mencariku? Kenapa tidak pernah menahanku saat aku jelas-jelas pergi? Lalu sebuah pertanyaan mulai muncul di kepalaku, pertanyaan yang tidak pernah kubiarkan datang sebelumnya. Apakah Arvin sebenarnya juga menyayangiku, tapi terlalu takut untuk mengakuinya? Beberapa hari setelah itu, aku coba melanjutkan hidup. Tapi setiap aku lihat celemek kafe yang secara tak sadar kubawa pulang, atau saat aku mencium bau kopi dari termos pagi-pagi, pikiranku kembali padanya. Aku tidak tahu apakah ini rindu atau hanya kebodohan yang tertunda. Sampai akhirnya malam itu datang, malam yang tak pernah kuduga akan mengubah segalanya. Sekitar jam 9 malam saat hujan turun deras dan aku baru saja menutup jendela dapur, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari tirai dan jantungku langsung berhenti berdetak. Itu dia, Arvin, basah kuyup, berdiri di depan pagar rumahku. Aku buru-buru keluar, membuka pintu dan berlari ke beranda. Arvin, kenapa kamu di sini? Dia menatapku. Nafasnya memburu, rambutnya basah, wajahnya pucat. Maaf, aku harus ke sini. Kamu gila, ini jauh, dan kamu basah semua. Aku tahu. Dia melangkah mendekat, suaranya bergetar. Tapi kalau aku gak kesini sekarang, aku tahu aku gak akan pernah bisa tenang lagi. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Arvin berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya penuh luka yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Aku salah, Rania. Aku pikir dengan membiarkanmu pergi, aku sedang melindungimu dari rasa sakit. Tapi ternyata aku justru membuatmu lebih sakit. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku takut kehilangan, tapi ternyata yang paling menakutkan adalah kehilanganmu tanpa pernah jujur. Aku cuman ingin dicari, Arvin, kataku pelan. Aku cuman ingin tahu bahwa aku bukan cuma bayangan buatmu. Dia menatapku. Kau bukan bayangan, kau nyata. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih awal. Kami terdiam di bawah atap yang basah. Suara hujan menjadi saksi. Mataku tak bisa lagi menahan air yang jatuh. Arvin merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan celemek kerjaku. Aku simpan ini karena aku gak bisa ngelepas semuanya tentang kamu. Aku menutup mulut dengan tanganku, tak bisa berkata apa-apa. Aku gak tahu apa kamu masih mau kembali. Aku gak minta jawaban sekarang, tapi aku cuma mau kamu tahu, kamu bukan pelarian, kamu rumah. Kata itu, kamu rumah. Dan malam itu untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa seseorang bisa berubah, bahwa rasa bisa datang saat semuanya hampir terlambat. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya memeluknya, kuat dan lama. Dan entah bagaimana, saat pelukanku membalut tubuhnya yang dingin karena hujan, aku tahu mungkin aku memang harus pergi dulu agar kami sama-sama sadar bahwa yang hilang bukan cuma sekedar karyawan atau sekedar teman bicara. Yang hilang adalah satu-satunya tempat hati ini pernah merasa pulang. Aku kembali bukan karena berharap, tapi karena ingin menutup cerita, menyelesaikan sesuatu yang selama ini menggantung di dadaku. Aku ingin datang bukan karena untuk memulai, tapi untuk benar-benar mengakhiri. Bukan karena aku rindu, tapi karena aku butuh titik.
Aku berdiri di depan kafe yang dulu menjadi tempat pelarianku. Tempat di mana untuk pertama kalinya aku merasa hidup kembali, tapi juga tempat di mana aku sadar aku hanyalah bayangan dari seseorang yang telah tiada. Kini bangunannya tampak lebih sepi. Cat kusam, lampu luar tidak lagi menyala terang. Tak ada tawa dari pelanggan, hanya kesunyian yang menunggu. Langkahku masuk ke halaman membuat bel pintu berdering pelan. Dan saat itu juga aku melihat sosok itu masih sama, Arvin, dengan celemek tergantung di pinggang dan pandangan kosong yang kini terhenti padaku. Dia terdiam beberapa detik, mungkin mencoba memastikan aku nyata, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, "Sudah cukup libur panjangnya." Kalimat itu tak sehangat yang kuharapkan, tapi juga tidak sedingin dulu. Aku mencoba tersenyum meski kaku. Aku cuman mau ambil barang yang tertinggal. Dia mengangguk, tapi aku melihat tangannya mengepal pelan, rahangnya menegang dan sorot matanya seperti ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, tapi tak bisa. Aku berjalan melewatinya, memasuki ruang belakang. Di bawah meja kasir, aku menarik laci kecil yang dulu sering kugunakan untuk menyimpan buku catatan dan dompet. Di sana ada tas kecilku, sudah agak berdebu, tapi masih utuh, seolah menunggu aku kembali. Aku mengangkatnya perlahan, lalu menatap sekeliling. Kafe ini tidak banyak berubah, tapi rasanya semuanya berbeda. Meja-meja ini menyimpan terlalu banyak kenangan yang seharusnya sudah kutinggalkan. Tapi entah kenapa hatiku menolak pergi tanpa mendengar satu kalimat darinya, kalimat yang tak pernah sempat diucap. Saat aku hendak melangkah keluar, Arvin berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan. "Kau kembali untuk tinggal?" tanyanya akhirnya. Aku menatapnya dalam-dalam, menggenggam erat tali tas di tanganku. "Apa bedanya?" ucapku. "Aku tetap cuman bayangan dari masa lalu kan?" Dia menarik nafas panjang, menggertakkan rahangnya, ada keraguan di wajahnya. Tapi akhirnya dia berkata, "Dulu mungkin iya. Tapi waktu kau pergi, aku sadar." Aku menahan nafas, menunggu. "Sadar apa?" Suaraku nyaris berbisik. Dia menunduk. Suaranya terdengar parau seperti sedang menahan sesuatu. Sadar bahwa aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar membuatku merasa hidup. Kalimat itu menggetarkan tubuhku, tapi aku menahan. Tak ingin menangis, tak ingin luluh hanya karena kata-kata yang terlambat datangnya. "Kalau begitu," ucapku pelan, "kenapa kau tidak menahanku waktu itu?" Dia mengangkat wajahnya, menatapku penuh luka. "Karena aku takut. Kalau aku menahanmu, aku akan menyakitimu lebih dalam lagi." Aku tersenyum ketir. "Kau sudah menyakitiku, bahkan tanpa berusaha menahanku." Kami terdiam lama. Hujan turun pelan di luar seperti malam itu. Suara titik-titik air jatuh di atap menambah hening yang menggantung di antara kami. Dia mendekat perlahan, matanya berkaca-kaca, tapi dia masih tetap Arvin yang tidak bisa menangis di depan orang sampai tangannya meraih tanganku. "Kalau kau mau pergi lagi, aku tak akan tahan," ucapnya. "Tapi kali ini, izinkan aku ikut mengantar." Aku menatap matanya dalam, dan di sanalah semua rasa itu terlihat. Semua yang selama ini ia sembunyikan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tatapan yang tak bisa membohongi siapapun. Mataku mulai berkaca-kaca, tapi aku tetap berdiri diam. "Kenapa baru sekarang, Arvin?" "Karena selama ini aku sibuk mencintai seseorang yang sudah tidak ada, dan aku lupa seseorang yang hidup bisa pergi kalau tidak dijaga." Air mataku akhirnya jatuh, pelan, lalu deras. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau awal, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri dalam rasa ini. Tidak berjalan sendirian, untuk pertama kalinya aku mendengar kalimat yang selama ini kuharap akan keluar dari mulutnya. Aku menunduk. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. "Tak perlu percaya sekarang," katanya. "Tapi beri aku waktu untuk membuktikan." Aku terdiam. Lalu pelan-pelan aku mengangguk. Hanya sekali, tapi itu cukup untuk membuat mata Arvin berkaca-kaca. Hari itu, aku tidak kembali untuk bekerja. Aku tidak kembali sebagai kasir.
Aku tidak kembali sebagai pengganti seseorang. Aku kembali sebagai diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya, dia melihatku sebagai aku, bukan bayangan siapapun. Kami tidak langsung bersama, tidak ada pelukan romantis atau ciuman dramatis, tidak ada janji manis atau kata selamanya. Tapi hari itu kami duduk berdua di meja tempat aku biasa makan siang, hanya diam menatap hujan, dan untuk pertama kalinya diam itu terasa penuh. Arvin tidak lagi bicara soal masa lalu. Dia bicara soal sore hari dan bagaimana dia mulai menyukai kopi manis sejak mengenalku. Dia bicara soal ingin mengecat ulang kafenya dan membuka menu baru yang katanya terinspirasi dari bubur ayam yang dulu kubuat saat sakit. Dan bicara soal bunga yang mulai tumbuh di pot depan dan berharap aku yang menanamnya. Dan saat aku tertawa kecil karena melihatnya canggung mencoba menyusun kata, aku sadar mungkin cinta tidak selalu datang dengan dramatis. Kadang cinta datang pelan, terlambat. Tapi kalau kita berani memberi kesempatan, mungkin cinta itu bisa tumbuh bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima. Aku menatapnya pelan. Aku masih takut, Arvin. Dia menoleh. Aku juga. Tapi kali ini kita jalan bareng kan? Dia mengangguk. Ya, aku gak mau lagi kehilangan. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam hati rasanya hangat. Dan akhirnya aku menangis, tapi bukan karena luka, melainkan karena lega. Karena untuk pertama kalinya aku memulai sesuatu bukan karena ingin lari, tapi karena ingin tinggal. Arvin akhirnya mengakui rasa itu, tapi dia terlambat. Hampir saja kehilangan segalanya. Rania kembali bukan karena ingin memulai, tapi karena ingin menutup. Namun kenyataannya berkata lain. Cinta yang disangka mati ternyata hanya menunggu keberanian. Kini mereka tak langsung jadi pasangan, tapi mereka mulai berjalan di arah yang sama. Sama-sama takut, sama-sama luka, tapi kali ini saling menggenggam.